Maksudnya yang good looking, kayak kalau bahasa kasar Medan tuh gimana ya bilangnya? Kau cantik kau diterima, kau jelek ya udah kau nggak terpakai gitu. Halo. Halo. Dari mana? Dari tadi. Yes, oke. Masuk akal. Jadi dia emang udah dari tadi ya mainnya. Iya. Kamu asal mana? Aku jadi Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Iya. Aku dari Medan. Oh, Medan. Horas Medan. Iya. Udah lama main sama TV? Tadi udah ngobrol tadi. Tadi habis ngobrol sama warganya KDM. Tahu KDM kan? Apa? Tahu KDM nggak? Apa itu emang? Kang Deddy Mulyadi, bukan? ini Gubernur Jawa Barat. Iya tahu. Cuma aku nggak tahu singkatannya. Oh. Banyak tuh di Instagram kan ya yang lagi viral. Kan dia kan lagi viral nih gitu. Jadi gubernur yang viral gitu. Nah, tadi habis ngobrol sama salah satu warganya. Gitu. Kamu udah kuliah ya? Aku udah lulus. Udah lulus. Yeah. Kuliah di mana? Di Jogja. Jogja. Kampus apa? UIN. Hah? UIN. UIN. Oh, tahu. Iya. Teman-temanku banyak yang kuliah di sana soalnya. Iya sih, Medan emang banyak ya yang di sini ya. Aku ada Banyak teman banget. dari Sumatera Rata-rata juga. Teman-teman aku di sana. Cuman nggak yang di Medan banget gitu. Ada yang di dekat Aceh tuh ada, terus kayaknya yang di Medannya ada deh. Iya kayaknya ada satu. Terus kamu? Emang kamu angkatan tahun berapa? Aduh kelihatan tua nih. Aku masuk 2019. Kakak tingkat dong berarti. Iya. Iya dong, kan udah selesai. Oh iya udah tetep aja kan berarti kakak tingkat aku 2020. Iya, oh kakak tingkat banget gitu maksudnya ya. Iya. Berarti kamu juga udah selesai dong harusnya. Udah. Kamu ambil apa? Aku kuliah di Universitas Sumatera Utara jurusan statistika. Statistika doang? Iya. Jadi apa tuh statistika tuh membahas apa tuh? Fokus utamanya apa? Tentang gimana ya? Aku juga bingung sih ngejelasin secara detailnya tuh kayak intinya tuh tentang pendataan gitu. Oh, jadi ini kamu udah kerja belum? Udah. Berarti apa? Kerja kamu di mana nih sekarang? Kebetulan kerjaan aku tidak sesuai lari banget ya dari jurusan yang aku pilih. Oh, jadi gini aja. Misalkan kalau kamu kerja sesuai jurusan kamu tuh berarti kamu ngurusin apa nih? Kalau sesuai jurusan gitu. Data analitik. Oke. Oh, jadi ini seputar data-data gitu ya? Iya, benar. Ya, jadi sebenarnya kalau kayak di perusahaan-perusahaan atau mungkin di pertambangan gitu masuk nggak data-data gitu? Masuk sih, masuk kan ya? Sebenarnya statistika itu dipakai di semua perkantoran gitu. Iya. Karena kan setiap perusahaan kan pasti butuh data analitik kan? Iya benar apalagi yang saham-saham gitu-gitu ya. Waduh, tuh. Benar. Itu laku keras harusnya ya. Cuman sekarang nih rezekinya belum di situ gitu ya. Belum. Nah, ya nggak apa-apa lah. At least kerja. Ya. Nggak berharap juga sih, soalnya bakalan susah banget. Iya sih. Ya emang gimana-mana walaupun tuntutan dunia ini cukup berat tapi ya yang cukup aja lah ya gitu ya. Yang kita mampu aja gak sih? Iya. Ya menarik. Tapi by the way kamu Medan tapi agak tidak kelihatan Medannya ya gitu. Gimana ya? Kayaknya kamu orang kesekian yang bilang kayak gitu. Iya salah. Ini aku tidak bermaksud ngejat atau gimana ya. Tapi Medan itu kan identik dengan keras gitu. Kayak nggak cowok nggak cewek itu pasti suaranya keras gitu. Tapi kamu
lumayan adem gitu ngomongnya ya. Jadi kayak Iya, agak lain gimana ya? gitu. Gak, ya di sini juga teman-temanku bilang kayak gitu. Kayak kita kan di sini kan ngomong kan aku kau ya, karena kasar kan ya orang Medan. Iya benar Terus benar. mereka tuh selalu bilang, kau tuh orang Medan, kok nggak kelihatan sih Medannya gitu. Iya. Tapi kamu Karena emang original Medan kan? Maksudnya nggak ada campuran apa gitu? eh kalau aku sih bapakku Jawa, jadi aku ikut bapakku dong Jawa. Iya mungkin itu gen-gen dari bapak sih, makanya ada sedikit Iya, soft spoken-nya, dan buset. Iya. iya, kita Iya. kebetulan aku di keluarga kebetulan emang nggak kalau ngomong tuh keras boleh, tapi nggak boleh berlebihan gitu. Iya. Berarti jadi ortu juga di Medan semua. Iya. Tapi nggak pernah ke Jawa atau pernah ke Jawa? Enggak pernah. Bapak aku doang. Bapak aku kan kerja di luar kota. Jadi ya udah pasti dia sering ke sana kan. Ya udah Iya. dia doang sih. Kalau kita yang lain enggak. Kirain tadi kayak mungkin karena kamu pernah lama di Jawa gitu kan, suasana vibes Jawanya masuk nih gitu. Tapi ternyata enggak ya. Enggak. Jadi emang pure gen dari bapak ya. Iya. Tapi aku sih ngomong tergantung orang ya. Iya. Maksudnya kalau sama teman-temanku ya yang ngegas-ngegas aja lah ya kan. Tapi ini kan Jadi aku kamu ngomong kan sama orang yang mungkin baru aku kenal gitu. Masa ya sih aku langsung ngobrol dengan cara aku yang aku pakai keseharianku sama teman-temanku gitu kan gak sopan gitu. Oh ya, jadi adjustable lah ya, adjustable ya. Iya. Jadi seenggaknya Harus bisa menyesuaikan. dari bapak kamu tuh, jadi kamu punya alat buat ngerem lah gitu ya, bisa. Iya. Ini gen Jawa nih tugasnya mengerem nih gitu. Iya. Iya, memang Jawa di Harus mana-mana. tetap terlihat lemah lembut Iya, gitu. benar. Iya lagi, iya. Menarik. Jadi berarti kan kesibukannya kerja nih gitu kan? Kesibukannya kerja. Ini hari ini habis kerja hari ini. Hari ini aku kerja. Aku kerja dari Senin sampai Jumat aja. Emang kalau boleh tahu kerjanya di bidang apa nih? Aku admin, tapi bukan admin slot ya. Iya. Baru mau saya bercandain itu ya. Udah kena. Makanya aku langsung ngomong. Udah kena tepis dulu ya. Ditanyain orang kerjanya apa? Admin slot ya gitu. Jadi aku yang terlintas langsung to the point gitu. Iya. Admin apa tuh? Di perusahaan atau di apa gitu? Admin di perusahaan swasta yang kalau di Indonesia termasuk besar sih. Berarti lumayan lah. Ya lumayan. Aku kerja di. Oh, lumayan ya. Jadi udah berapa lama? Aku masih baru sih, baru hampir 1 tahun. 1 tahun tuh lama ya. Enggak baru deh. Baru bentar lah. Amin. Jadi tahun gimana pengalaman atau mungkin sebelum itu udah kerja? Tapi gimana rasanya jadi orang yang kerja? Ini pertama kalinya aku kerja sih. Tapi so far so good atau ada aja gitu? Gimana ya ngejelasin? Gimana? Coba jelaskan versi Anda. Enak gak enak harus dilewatin kan bener, ya. Bener. Jadi ya udah ya kalau dibilang cari-cari pengalaman di 1 tahun pertama kerja aja sih dibilang. Jadi so far nih, kalau kita rating 1 sampai 10, angka berapa? 5. Nyari aman ya, emang 50-50 gitu ya jatuhnya. Iya. Oke. Kerjaan kalau dibilang kerjaannya susah sih enggak ya, karena kebetulan aku juga seneng gitu ngerjainnya, karena aku suka kerjaan yang berkaitan dengan mungkin surat menyurat gitu-gitu kan. Tapi yang buat aku gak nyaman tuh di lingkungannya aja sih. Ya semua lingkungan kerja juga kayak gitu ya. Mostly toxic emang gitu. Ya. Iya, tapi di situ tuh memang bener-bener kalau mungkin di lingkungan kerja lain
orang-orang pada muka dua tuh wajar nggak sih gitu kan ya. Tapi kalau di situ tuh udah bukan muka dua lagi tapi muka 4. Iya, kayak emang bisa berubah-ubah macam Ultraman ya. Iya. Iya, dan di situ tuh lingkungannya tuh emang udah terkenal toksik parah sih udah. Berarti nih, kan kalau 5 tuh emang kayaknya nyari aman ya. Kalau aku kasih Iya. 1 poin, itu lebih baik ditambah apa dikurang? Dari 5 nih. Ini aku kasih 1 Dari poin, 5 ya? ditambah apa dikurang? Ditambah. Berarti 6 ya jadi poinnya ya. Iya. Berarti masuk kategori ya so-so lah ya. Enggak. Oke. Iya. Kirain mau jadi 4 gitu. Ternyata enggak ya. Iya. Sebenarnya kalau untuk orang-orang di ruangan aku tuh masih oke sih, masih benar-benar ya oke lah, lingkungan di luarnya aja yang nggak baik, di luar ruangan gitu. Itu doang sih. Iya. Makanya aku masih bisa kasih rating 6/10. Iya. Jadi karena memang kadang gimana ya? Namanya juga karyawan ya. Kadang ada aja yang nggak suka sama kita gitu ya. Ngelihat kerja kita bagus, mereka nggak seneng. Ngelihat kita apa misalkan dapat reward dari bos, mereka juga nggak seneng. Ada aja perkaranya gitu ya. Iya benar. Dan yang kayak gitu tuh ya teman-teman sepantaran aku juga gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Kalau aku sih orangnya nggak mau ambil pusing ya. Yang penting aku di situ kerja aja gitu. Udah, aku nggak peduli sih orang mau ngapain sama aku gitu. Iya. Dan ironisnya tuh kan gimana ya? Kita bekerja berlawanan dengan customer, tapi juga kita kadang berlawanan dengan rekan kerja, tapi gaji tidak seberapa gitu kadang ya nggak sih? Oke. Gitu. Kamu nggak usah nyebutin angka kamu, tapi UMR nggak? Enggak tuh kan? Maksudnya gimana ya? Kayak aku tuh belum lama ini, kayaknya kemarin atau tadi gitu, aku baru baca berita gitu. Aku ngeliat tuh kan UMR tertinggi itu di Bekasi atau di mana gitu. Intinya gaji upah itu 5,4, itu tertinggi. Tapi ada riset mengatakan bahwasanya ketika kita ingin hidup nyaman kayak di Jakarta, itu minimal harus punya uang 7 juta. Jadi kan kayak kita untuk hidup normal aja satu gaji sebulan tuh nggak cukup, bahkan minus gitu. Bener. Jadi kayak itu standar yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Karena kan semua perusahaan itu kan memberikan gaji juga sesuai pemerintah kan batasannya. Iya benar. Namanya ada UMR itu kan yang ngasih batasan pemerintah. Jadi kayak emang makanya aku punya statement yang cukup ngeri ya kalau menurut aku, tapi itu menurut aku fakta. Karena kita kerja di Indonesia itu memang kayak slavery. Kita tuh layaknya budak tapi legal gitu. Kita tuh budak tapi resmi. Iya benar. Ya sih? Kita harus bekerja dengan sekeras itu dari pagi sampai sore atau mungkin pagi sampai malam. Iya. Tapi dengan upah yang hanya sekedar untuk ngisi energi kita lagi, bukan untuk kenikmatan kita gitu. Jadi kayak kita tuh muter. Kita sebulan kerja, dapat gaji, habis untuk ngisi energi, kerja lagi, kayak gitu terus. Jadi kayak kita tuh budak. Iya benar. Versi resmi. Gitu. Belum lagi disuruh ngejar target tiap bulan. Targetnya tuh yang gak masuk akal gitu loh. Bener. Gitu lah. Jadi kayak ini kita masih bahas orang yang udah kerja ya. Itu aja ironis seperti itu. Kita belum bahas tentang orang yang belum bisa kerja dengan spesifikasi tingkat dewa. Gitu. Bener. Yang harus maksimal 25 tahun, minimal minimal pengalaman kerja 3 tahun lah, tinggi harus 170, berpenampilan menarik, itu kayak gila loh gitu. Dan itu tuh aku temui di kantorku sendiri gini loh. Dari banyak yang aku dengar, kebetulan ruanganku tuh bersebelahan sama ruang HRD ya. Jadi gak menutup kemungkinan kita tuh selalu mendengar kabar-kabar yang waduh. Don't be silly.
Aduh, kirain skip tadi ya. Aduh, lagi bagus-bagusnya nih gitu. Skip aja gitu. Lanjut. Jadi ruanganku tuh bersebelahan banget gitu sama HRD. Jadi apapun berita yang HRD bawa tuh pasti terdengar lah di telinga kita gitu karena bersebelahan ya. Dan mereka tuh mencari karyawan itu tuh nggak karena prestasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tuh lebih ngutamain orang-orang yang punya apa ya, daya tarik yang baik gitu. Maksudnya yang good looking, kayak kalau bahasa kasar Medan tuh gimana ya bilangnya? Kau cantik kau diterima, kau jelek ya udah kau nggak terpakai gitu. Itu kalau bahasa Medannya ya. Iya. Dan itu tuh memang benar-benar nyata banget. Aku pikir tuh kayak orang tuh ngebuat lamaran kerja apa nerima karyawan gitu yang good looking apa segala macam tuh berpenampilan menarik. Aku pikir tuh cuma kayak sebagai apa ya dibilangnya pelengkap doang gitu. Tapi nyatanya itu enggak, itu malah dijadikan syarat yang benar-benar penting gitu loh. Iya benar-benar. Jadi yang mungkin mereka memiliki keterbatasan atau mungkin mereka yang biasa-biasa aja tuh gimana dong? Apa mungkin mereka nggak boleh kerja gitu? Apa yang cantik-cantik doang gitu yang harus dihargai gitu-gitu loh. Makanya Indonesia itu kalau menurut aku pribadi ya, Indonesia itu masih hanya berkutat di dalam sebuah retorika tapi minim aksi. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena gini, kita contoh di Pancasila aja gitu ya. Ada kata-kata keadilan sosial gitu. Dimana keadilan sosial itu kan berarti seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Berarti harus bersifat adil nih sama seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada poin lagi, orang Indonesia itu katanya toleransinya tinggi, saling menghargainya tinggi. Tapi kadang hal-hal seperti itu nggak masuk di hal-hal yang simpel ini. Kayak misalkan hal-hal yang tidak mengharuskan tinggi 170 misalkan, tapi tinggi itu harus ada. Itu kan jadi jatuhnya rasis gitu loh. Iya benar. Kayak misalkan misalkan jadi karyawan kayak tadi lah, kayak kamu karyawan di salah satu misalkan apa tadi otomotif gitu lah ya. Nah, maksudnya SNP 170 itu apa gitu? Itu kan nggak ada, kecuali kalau mau jadi tentara, mau jadi polisi atau mungkin pramugari itu make sense karena memang itu udah standar. Atau berpenampilan menarik, kalau mau jadi SPG, mau jadi produk kecantikan, itu berpenampilan menarik harus, itu wajar, nggak rasis namanya, karena itu memang agendanya di situ. Lah, otomotif kan sekarang yang jadi pertanyaan, orang mau ke dealer motor itu nyari motor apa nyari cewek? Iya, bener banget. Gitu kan? Jadi harusnya itu kan seorang HRD atau seorang CEO apapun itu ya. Kita nggak hanya bahas otomotif aja. Sebenarnya kan harus logika berpikirnya kan gimana cara barang mereka itu terjual sekreatif mungkin. Jangan terus malah menipu orang untuk masuk hanya demi orang cantik gitu. Itu it doesn't make sense gitu. Jadi nggak salah kalau misalkan ada orang datang cuma mau ngelihat admin doang. Terus misalkan padahal iya kan? Kalau dibilang kita aku tuh nggak berhadapan langsung gitu loh sama customer. Secara aku kebetulan itu ada di main dealer yang ada di provinsi pusat, di provinsinya lah gitu ya. Jadi aku tuh kan ada di lantai kita tuh ada 5 lantai satu kantor. Aku tuh ada di lantai 4. Dan yang paling banyak bertemu sama customer tuh yang di bagian dealer di lantai 1. Yang kita di lantai 4 tuh kan ya udah cuma di ruangan doang gitu kan. Jadi untuk apa sih cuma sebatas good looking tapi pemikirannya tuh bad gitu kan. Jadi emang aneh ya kadang di Indonesia tuh. Itu balik lagi ke poin-poin tadi ya yang katanya kita orangnya saling menghargai toleransi dan keadilan sosial, tapi secara tidak langsung kita tuh selalu mempraktekkan hal-hal rasisme ini masih di lingkungan sekitar kita gitu. Kayak membatasi umur. Emang setelah 25 tahun mereka nggak nyari duit. Emang mereka tiba-tiba mati atau tiba-tiba kaya gitu? Enggak. Mereka butuh duit. Justru orang yang 30 tahun ke atas itu lagi pik-piknya butuh duit. Yang mereka udah berkeluarga, butuh makan anak istri dan sebagainya gitu. Malah dibatasi gitu. Jadi aneh. Dan memang
kayaknya emang di Indonesia doang ya ada, ya kita lihat negara tetangga aja lah, di Malaysia gitu, mereka meng-hire Iya. karyawan itu cukup dengan dibuka lowongan pekerjaan, kemudian dipampangkan gajinya per bulan, udah that's it, nggak ada kriteria apapun gitu. Kan gitu ya, maksudnya orang berangkat kerja pun pasti mereka punya pikiran aku punya skill di bidang ini gitu. Oh misalkan random dan dia nggak bisa kan cukup pecat, kan bisa lagi nyari lagi. Orang yang nyari pekerjaan itu beribu-ribu bahkan berjuta-juta. Iya Gitu. benar. Kenapa harus puyeng banget untuk nyari satu orang dengan spek nabi yang turun 100 tahun sekali gitu. Iya. Bener, malah kayak interview aja tuh pertanyaannya aja nggak masuk Nah, akal. belum lagi ending-endingnya orang dalam yang menang kan Ih, bullshit. sumpah bener. Nyata ya di kantor aku ya, itu tuh ada satu satu orang cowok, dia tuh masuk dibawa sama manajer kantor. Jadi dia tuh bulan lalu tuh masuk, dalam 1 bulan dia masuk cuma 9 hari. Cuma 9 hari, jadi ya kepala ruangan aku marah dong, wajar kan kalau dia ngelihat timnya nih nggak bener nih kerjanya, malah ngebebani teman-temannya yang lain gitu. Jadi marah, dia ngelapor dong sama HRD, dia ngelapor, dia bilang mau mecat, maksudnya mau mengeluarkan lah karena ini nih udah nggak wajar nih gitu. Masa 1 bulan datang cuma 9 hari gitu. Sedangkan kerjaan kita tuh numpuk-numpuk banget gitu. Terus unit entry yang harus kita kejar tuh juga gila-gilaan banget gitu kan ya. Iya, bener, Jadi dia ngelapor dong sama HRD, ini nih mau dikeluarin karena udah nggak benar kerjanya bla 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 segala macam. Malah HRD-nya bilang, oh nggak bisa, itu kan bawaan manajer, nggak bisa kita keluarin, katanya kayak gitu. Lah, dia tuh udah ngebebanin, masa iya sih harus dipertahanin, sedangkan kita tuh tim loh kerjanya tuh memang benar-benar harus ada kerjasama. Kalau saling ngebebani buat apa dipertahani gitu kan. Iya. Jadi ya secara sepihak lah diputusin kontraknya sama kepala ruangan aku. Dan sekarang dia udah gak kerja. Gak tahu sih apa yang terjadi antara manajer-manajer di situ. Yang pasti yang penting udah nggak nyusahin tim sih. Menurutku Iya, itu udah jalan yang baik gitu. Ya padahal kan di luar sana tuh orang yang punya komitmen dan loyalitas dan etos kerja tinggi tuh banyak loh. Gitu. Banyak emang. Mereka Dan tidak punya nyari kerja itu. sekarang tuh susah, tapi kenapa masih disia-siain gitu? Iya, jadi kayak lantas mengapa Anda mengeluarkan spesifik dewa itu tadi, sedangkan orang dalam tanpa melalui spesifikasi itu tadi mereka bisa diterima gitu. Itu kan udah aneh gitu. Dan bener. Ya dan herannya kadang aku baca lowongan pekerjaan pun gaji tidak dicantumkan gitu. Yang dicantumkan itu pekerjaan detail mulai A sampai Z ya. Dibutuhkan karyawan pria maupun wanita minimal tinggi 170, berpenampilan menarik, skill minimal public speaking, bla bla bla, Microsoft Excel, mau bekerja di bawah tekanan segala macam gitu. Kayak gila. Ini kayaknya kita kalau kerja tuh yang dalam pikiran kita tuh kerja nyantai gitu ya kan. Ini kerja dalam tekanan. Iya, maksudnya kayak lah mungkin misalkan kerja ditekan gitu. Ada nabi baru turun terus tiba-tiba ikut kerja aja kayaknya minder aja. Nggak jadi gitu. Kayaknya nggak bisa gitu. Terlalu sempurna buset. Nggak jadi ya. Heran sih. Kayak di dunia kerja tuh kita tuh disuruh untuk sempurna gitu loh. Sedangkan kita manusia ya punya keterbatasan energi gitu. Nggak semuanya bisa kita hire kan. Nggak semuanya bisa kita lakuin gitu. Tapi mereka tuh nuntut abis-abisan. Iya. Kalau nggak bisa ya diomelin lah apa segala macam gitu. Ya amin, it's okay lah. Katakanlah kita disuruh kerja habis-habisan tapi gaji tolong dong. Iya. Kan gitu ya. Maksudnya kalau itu iya sih, kalau itu aku setuju banget sih. Gini, karena kerjaan aku tuh job desk-nya tuh tiap hari tapi gajinya tuh enggak ada nambah sedikit pun. Kayak misalkan kita ngedengar orang punya gaji katakanlah 5 juta aja deh gitu ya. Itu
mungkin untuk orang-orang kayak aku pribadi atau mungkin orang-orang memang menengah ke bawah itu angka 5 juta itu udah spesial, udah wow banget gitu. Padahal Iya. kalau di luar negeri nggak ada harganya, karena di luar negeri tuh Iya, kayak di benar. Singapura apa ya? Di Singapura tuh gaji rata-rata tuh hampir aduh 28 atau 80 deh. Pokoknya aku bacanya lupa ya, tapi ya anggap aja 20 juta lah per bulan gitu. Itu baru orang menengah loh gitu. Kalau di Indo kan 20 juta itu wah udah kelas atas itu. Ya kan? Iya, benar. Jadi kayak ya mungkin karena kita terbiasa miskin ya. Jadi kayak dapat uang kecil pun kerasa gede gitu. Iya, benar. Benar banget. Tambah lagi kayak pokoknya sekarang tuh apalagi kayak aku yang aku rasain ya di Medan karena bukan aku nggak bersyukur udah dapet kerjaan gitu kan, tapi sampai sekarang pun aku masih tetap apply lamaran aku Bener bener kemana-mana bener. buat buat aku bisa ngembangin diri lah. Buat apa Mm-mm. sih aku bertahan di perusahaan yang memang nggak bisa menyetaraan kerjaanku dan gajiku gitu. Mm-mm. Itu tuh masih jauh banget loh di bawah UMR Kota Medan gitu kan. Bener 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 bener. Jadi aku ngerasa jujur cari kerjaan di Medan itu susah banget. Iya Kalau iya. nggak ada orang dalam itu nggak bisa. Iya sih Itu ya. nyata kalau di Medan. Ya bener sih makanya emang Kalau kadang di Medan tuh gimana tuh? ada yang aku dengar ya dari teman-temanku, ada bank. Hmm. Kalau mungkin aku sebutin kamu bakal tahu, tapi aku nggak sebutin deh Iya gitu. iya iya iya. Kebetulan kepala kepala cabangnya ini orang Batak Hmm. dan dia tau lah Batak-Batak Medan ini ya. Aduh Hmm. maaf teman-temanku banyak yang Batak. Kebetulan aku ngekos ya di sini karena jarak rumahku ke kantor itu sekitar 1 jam untuk Buset. menghemat ongkos dan waktu. Iya Jadi bener aku bener milih bener. ngekos. Batak-Batak tuh kalau misalnya mereka kenal antar marga, mereka tuh bakal saling membantu gitu. Jadi misalnya kita kenal nih sama kepala cabang ini satu marga, nah itu tuh udah bakalan gampang masuknya gitu, langsung dibantu gitu. Jadi kita kita yang nggak punya power di situ tuh bakalan susah untuk masuk. Tuh, kalau di Iya Medan. sih bener 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 bener. Ya itu emang susah ya karena usaha-usaha yang berkeluarga kayak gitu-gitu ya bermarga itu emang susah ya. Ya kalau Hmm, misalkan memang itu sesuai spesifikasi sih ya ya anggap aja terserah mereka gitu ya. Tapi yang jadi hmm, masalah itu kan kadang sudah tidak sesuai spesifikasi kemudian menggusur yang sudah ada. Ini yang jadi iya problem. benar, Maksudnya kalau iya memang benar. dia memang masuk itu karena punya spesifikasi dan memang belum ada yang masuk, nggak apa-apa, it's fine. Karena memang semua orang butuh pekerjaan. Cuman kadang yang jadi problem kan ada yang dipecat sepihak hanya karena demi titipan. Itu kan ada yang seperti Hmm, itu. Nah itu memang agak capek sih gitu ya. Ya realitanya memang seperti itu ya. Jadi mau gimana lagi? iya. Capek ya jadi pekerja. Makanya capek sih, Hmm. aku udah banyak banget masukin apply lamaran kerja ke sana kemari. Aku kan tamat tahun 2023 ya. Hmm. Dari setelah wisuda sampai sekarang tuh cuma kayak sebatas interview gitu. Hmm. Sebatas interview udah, aku berharap kayak, aduh ada deh panggilan gitu-gitu. Nyatanya tetap nggak ada. Iya iya karena emang karyawan itu sebenarnya kalau kita pengen punya hidup yang layak hanya bermodalkan menjadi pekerja itu memang harus bisa jadi kutu loncat ya. Hmm. Bener-bener kayak udah ke satu perusahaan kok masih kurang nih harus nge-apply lagi nanti nyari yang lebih tinggi lagi gitu. Hmm. Harus pintar-pintar jadi Iya. kutu loncat emang. Iya, terus aku juga udah bolak-balik upgrade CV, aku juga Hmm. upgrade diri aku lah. Mungkin cara bicaraku saat Hmm. interview tuh kurang baik ya. Hmm. Sampai aku tuh ikut apa sih namanya? Kayak sama di suatu satu grup gitu. Hmm. Atau mungkin aku latihan public speaking, aku Hmm. latihan interview, itu udah aku lakuin semua tapi tetap gak ada. Ya, ya emang masalahnya kita saingannya tuh beribu-ribu orang ya. Jadi emang gila gitu. Sampai kalau sampai teman-temanku tuh pada bilang kita tuh nggak ada gunanya kalau nggak ada orang dalam, kata mereka kayak gitu. Tapi ya aku mikir
Ya ampun, sesusah ini gitu cari kerja gitu di Indonesia ini. Pantes ya banyak masyarakat Indonesia yang lebih milih kerja di luar negeri Iya daripada benar. di negerinya sendiri. Ya, itu kalau kita bilang bicara masalah pekerjaan itu sangat realistis. Aku tuh pribadi salah satu orang yang dulu ketika tagar kabur aja dulu, itu maksudnya aku tuh paling benci dengan FOMO-FOMOan ya. Tapi hanya satu FOMO yang aku pengen, yaitu kabur aja dulu. Karena terlalu muak ya. Karena aku juga lumayan update tentang perpolitikan di Indonesia, dan politik sekarang tuh kayak bener-bener gila sih gitu. Makanya aku tuh kayak punya uang banyak gitu, pengen banget tiba-tiba punya uang banyak nih gitu, terus langsung aja kemana gitu, minimal healing dulu deh gitu. Iya, sama banget. Karena uh, kebetulan kita sama banget. Aku juga sering tuh ngebacain tentang perpolitikan di Indonesia. Apalagi waktu zaman-zaman mau pemilihan presiden ya. Itu tuh kayak kalau dibilang tuh apa ya? Anjing banget gitu. Ngerti gak sih? Bahkan sampai sekarang pun masyarakat tuh tetap banyak ditindas loh sama mereka. Iya. Kayak apa ya? Pemerintahan sekarang tuh malah lebih lebih hancur nggak sih? Ya mungkin kita nggak bisa ngejudge langsung ya, tapi memang so far itu kan wow gitu ya. Maksudnya gini, pasti kamu pernah dengar dong, ada beliau nih pernah bilang ingin membuat 19 juta lapangan pekerjaan nih. Ada nih yang bilang mau begitu, tapi per tahun 2025 ini aja, dari Januari sampai sekarang apa nih? Mei, itu tuh udah hampir 48.000 orang kena PHK massal. Bener banget, bener. Jadi Aku baru aja baca beritanya kemarin. 19 Dan juta itu kapan ya gitu. Nungguin banget nih buruk gitu. banget loh gitu. Jadi sampai sampai dibilang masyarakat yang memilih kerja di luar negeri itu apa sih, dibilang bodoh ya? Bodoh Dibilang atau nggak bodoh, dibilang nggak menghargai. cinta terhadap tanah air dan lain sebagainya Wah, gitu. iya, Justru yang kayak tidak cinta gimana ya? itu beliau-beliau yang mengkambing hitamkan rakyat, kemudian menyedot hasil Bener, kekayaan alam, menjual negara kepada bener asing banget. gitu loh. Iya, Jadi kayak bener. aneh. Sampai banyak hukum-hukum yang digonta-ganti hanya demi Kepentingan mengesahkan satu orang gitu. gitu. Kayak rasanya tuh gimana ya? Kita nih sebagai masyarakat nih udah nggak ada gunanya. Sebenarnya guna pemilu itu apa sih gitu? Kalau memang masih ada kecurangan-kecurangan yang terjadi gitu. Iya, iya, iya. Kalau emang masih mau curang, lebih bagus nggak usah dibuat pemilu kan? Mereka aja yang pilih sendiri gitu. Makanya kan sebenarnya demokrasi itu kan yang menciptakan itu kan orang Yunani ya. Nah, cuman justru mereka sendiri yang mengkritisi gitu. Aku lupa siapa yang mengkritisi, antara itu Aristoteles atau Socrates atau Pluto gitu. Intinya beliau berkata bahwasanya demokrasi itu akan tercapai secara maksimal ketika warganya atau masyarakatnya sudah berpendidikan, sudah punya nalar yang cukup, dalam artian cerdas gitu. Yang jadi karena ketika demokrasi itu masih dikelilingi oleh orang-orang yang bodoh, ya demokrasi itu hanya akan menjadi alat untuk jual beli suara, dan itu terjadi gitu. Karena sebenarnya kan dulu banget tuh kan demokrasi itu sebelum terjadi kan sistemnya voting dulu. Iya. Jadi dipilih orang-orang pintar. Makanya sebenarnya kan hasilnya demokrasi yang bagus tuh, walaupun mungkin pasti orang-orang yang tidak pintar memang merasa mereka tidak merasa dibodohkan lah gitu ya. Tapi memang realitanya seperti itu kan. Kayak seharusnya tuh kan kayak orang-orang yang berpendidikan, kayak misalkan para profesor, para doktor, itu tuh bukan hanya satu suara, tapi bisa satu orang tuh beberapa suara. Karena mereka tahu demokrasi itu apa, kemudian mereka mampu menganalisis para paslon-paslon ini kan, seperti itu ya. Makanya memang ya benar kamu bilang, demokrasi di Indonesia itu memang sekarang udah bukan demokrasi, memang benar. Demokrasi itu hanya sebagai alat aja. Iya benar. Jadi sebenarnya kayaknya mending jadi apa, kerajaan aja nggak sih? Sistem. Iya.
monarki Iya bener, aja lebih jelas gitu. Jadi sistem pemerintahnya tuh nggak perlu dipilih ya kan, udah turun-menurun aja gitu. Kalau sistem monarki itu kan jelas, kalau misalkan rajanya dolim kan bisa dilengserin, jelas gitu. Karena kita tidak memilih, karena sistem monarki itu sudah sesuai dengan silsilah gitu. Yang jadi masalah kita tuh kan kadang susahnya di demokrasi, alasannya tuh satu pasti, kan kalian yang memilih gitu. Akhirnya kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Bener. Dan yang keselnya ngelihat masyarakat yang masih membela gitu loh, yang kayak dia tuh udah ngelihat loh hasil kerjanya tuh selama hampir beberapa bulan ya. Itu tuh buruk tuh tapi masih tetap dibilang inilah itulah dan tetap ngejudge orang-orang yang yang mungkin udah ngasih pendapat yang baik gitu. Karena memang jadi aku mikir gimana tuh? Mikir kayak buat apa sih kita memilih orang yang salah gitu. Secara banyak ya, dari pendidikan aja deh gitu. Banyak efisiensi anggaran lah katanya untuk makanan gratis. Menurut kamu itu sebenarnya etis gak sih? Iya, etis nggak etis mungkin udah nggak tahu ya, etis nggak etis, tapi pantas tidak pantas ya, karena ini gimana ya, bahasa ceplos-ceplosnya tuh gini, kayak seolah-olah tuh presiden kita tuh kayak hanya memuaskan inner child-nya doang gitu. Karena beliau setelah sekian lama mencalonkan kemudian gak jadi-jadi, sekarang jadi tuh kayak gini loh, kayak seolah-olah tuh gini, aku kan masih muda ya, terus melihat misalkan aku pengen jadi lurah nih gitu. Kayak misalkan gini, wah aku besok kalau jadi lurah aku pengen buat misalkan bank sampah gitu. Itu kan di umur aku yang sekarang gitu. Padahal mungkin 10 tahun atau 20 tahun lagi terus aku jadi lurah, bank sampah ini mungkin udah gak relevan gitu. Iya. Cuman harusnya kan diganti nih, kita harus punya pemikiran yang sesuai dengan zaman. Nah mungkin bapak kita ini beliau tuh punya inner child ini dari kecil, dari mulai beliau jadi pejabat nih, jadi kayak punya pemikiran udah dulu banget, tapi karena baru kesampaiannya sekarang, apapun itu bodo amat dengan zaman, yang penting aku pengen ngadain ini, yang mana pemikiran itu udah dulu, jadi kan gak relevan gitu. Iya. Makanya banyak misalkan kita bahas tentang MBG, kayak MBG itu udah jelas banyak yang keracunan, tapi lebih, nah ini baru etis nggak etis, namanya nggak etis nih. Ada orang keracunan, beliau dengan lantangnya berkata ya itu kan hanya 0,01, jadi kayak seolah-olah nyawa anak-anak ini yang terancam mati itu hanya dianggap sebagai presentasi, tidak dipikirkan gitu. Kayak nggak, terus harusnya kan gini ya, maksudnya aku sebagai orang biasa aja harusnya mampu untuk mengatakan, wah ini mungkin memang program MBG ini memang belum bisa lancar, makanya kami akan optimalkan lagi untuk yang keracunan atau apapun itu, pasti kita akan obati lagi, tapi kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin. Secara tidak langsung beliau itu berempati kepada yang keracunan dulu loh, jangan malah yang keracunan diabaikan. Iya benar. Olah kayak nyawa bangsa ini, nyawa negara, masyarakat kita ini layaknya hanya sebuah data, tidak lebih. Benar. Itu kan ya, kita bahas satu itu aja lah gitu, yang lain itu waduh banyak kayaknya kalau dibahas tuh sampai tuntas tuh nggak ada habisnya, nggak akan ada tuntasnya. Nggak ada tuntasnya sih emang. Kita ganti topik aja nggak sih? Kayaknya dari tadi berat banget dah. kita relaxing dulu, kita reflexing dulu nih. Iya. Refleksinya pembahasannya berat ya gitu. Iya. Ya enggak, ya tadi yang berat, sekarang kita yang ringan-ringan aja dulu. Gitu. Kan otak tuh kalau disuruh mikir terus juga capek dong. Bener sih. Maksudnya niat main Ome TV, niat nyari hiburan malah disuruh mikir pemerintah nih gitu. Capek banget nih gitu kan. Iya.
Sumpah tapi jujur ya, kalau di Ome TV tuh nyari orang yang bener-bener bisa diajak ngobrol tuh susah banget. Banget, susah banget. Susah banget. Apalagi yang bisa Padahal diajak aku tuh ngobrol politik. tujuannya tuh main Ome TV tuh cuma kayak cari temen ngobrol lah. Ya mungkin untuk diajak ngobrol, diskusi atau apa kita kan pengen sharing ya sama orang-orang yang berada di luar dari daerah kita gitu kan. Iya Tapi benar-benar. yang ditemui itu malah nggak ada yang benar, yang inilah, yang itulah, malah kadang jamet-jamet yang cuma ngegodain lah. Jadi aku kesel gitu. Ya emang di Ome TV itu butuh kesabaran ekstra ya. Iya, aku Jadi sih kalau main Ome TV aku skip terus sih. Sampai aku bener-bener kayak oke nih, bisa nih diajak ngobrol gitu. Kalau ya emang aku ngerasa oke, ya iya. udah aku ngobrol. Kalau emang enggak ya udah aku skip lagi gitu. Sama sih. Aku juga pasti nyarinya yang proper kayak harus duduk, minimal duduk gitu. Kalau udah rebahan skip. Kalau udah rame Udah aja nggak aku udah benar, skip itu udah karena nggak benar. jadi nggak konsen gitu. Kayak Iya, maksimal paling nggak 2 anak gitu. Kalau udah 3 tuh kayaknya udah semraut gitu. Makanya kalau udah kayak mm kalau udah duduk enak bener-bener. nyaman, say hello, kita ngobrol. Gitu. Mm-mm. Ya, cukup menarik. Kita bahas apa nih? Hobi kali ya. Hobi kayaknya asik nih hobi. Oke, boleh. Nah, Yang ringan-ringan aja kali ya ya, yang kita nggak banyak mikir gitu nggak ya. banyak mikir nih gitu. Hobinya apa nih hobinya nih? Aku, Ya. apa ya? Aku sih hobinya random sih sebenarnya. Tapi Apa aku tuh? lebih suka masak, nyanyi, Oke. gitu-gitu. Suka banget nih kalau ada cewek suka nyanyi itu suka banget nih. Bisa kali. Cek sound kali ya. Tapi nggak bagus-bagus Ya, banget suaranya. dicoba dulu. Oke, boleh. Lagu apa ya? Hmm, ada requestan nggak? Aku bingung kalau disuruh nyanyi. Aduh, mungkin yang lagi viral aja nih lagunya ini 420 Mangu. Oh, Nah, langsung di refnya ya kali iya, ya? kan yang enak refnya doang. Langsung Iya. Pak. Saya. Jangan salahkan fahamku kini tertuju. Siapa yang mau, siapa yang mau kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita. Terus apa lagi sih? Aku juga nggak Sulit hafal lagi. ditanda, tak lagi sama. Ada berdoa, cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Enak sih. Ini berarti kamu cocok sama lagu-lagunya ini. Siapa sih? Aduh, yang menang Indonesian Idol. Siapa? Liodra. Bukan, yang pakai hijab dia. Oh, Salma. Ya, kayaknya Hmm, cocok tuh pakai lagu-lagunya aku dia. aku kalau idol aku yang lebih suka sih tahun-tahunnya Liodra ya. Selain itu Liodra tuh aku yang nggak mana sih lagunya? disuka yang uh, atau mungkin yang pernah viral bahasa kalbu, Ayo, tahu nggak? coba deh. Kamu nyanyikan lagu kesukaan kamu yang paling sering kamu suka nyanyiin deh. Itu dia. Aku lah kalau lagu sih ganti-ganti. Iya, ya udah yang akhir-akhir ini atau tadi Leodra gitu, terserah deh. Yang kamu Eh, hafal. bentar. Aku charge laptop aku dulu. Yang pernah viral di film Jumbo, tahu kali ya? Yang gimana tuh? Yang andaikan saat itu datang, kami tak kadang menemani. Aku ingin kau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit. Luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah takkan tersia.
keras dunia. Gila keren. Ya emang kayak Salma sih ya, tipikal cara nyanyinya itu kayak Salma tuh. Aduh. Keren. Suka banget. Nggak tahu, emang menurut aku tuh cewek kalau punya suara enak tuh kayak punya nilai plus gitu, kayak top banget Enggak gitu. juga sih. Ya itu kan menurut kamu, ini kan my personal opinion gitu. Oke. Semua orang tuh kan punya rasa apa ya, atraktif ke lawan jenisnya beda-beda gitu ya. Iya Gitu. benar. Makanya aku tuh nggak tahu kenapa kayak dulu awal-awal Nita Sabian tahu ya, sebelum dia kena kasus. Iya tahu. Suka banget aku tuh sama dia, kayak ada orang udah cakep suaranya enak, kayak aduh adem banget, ya ampun gitu. Nggak kebayang gitu. Bener sih. Ya, bener. aduh letoy bawaannya kalau ada yang kayak gitu tuh, kayak jadi apa sih, dream wife banget nih gitu, future wife banget nih. Iya ada wife material banget nih gitu, buset ya. Jadi mungkin aku yang harus mengakhiri ya, karena aku besok ngajar. Oke. Bangun pagi lagi ya. Jadi boleh, terima kasih banget atas teman ngobrolnya dan sharing ilmu yang begitu banyak tentang kehidupan kerja dan sebagainya gitu ya. Masalah betapa bermanfaatnya malam ini. Jadi ya terima kasih, salam kenal, kemudian apa lagi nih, selamat tidur, selamat malam, kemudian apa lagi nih, semoga dilancarkan kerjaannya, diberikan kenikmatan hidupnya. Buset ya, lengkap banget nih. Yaudah, makasih buat malam ini, terima kasih buat obrolannya. Ya udahlah ya, jadi terima kasih. Bye bye. Bye.